orang besar, ada yang backup. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Maksud Anda tudingan ijazah palsu ini dilemparkan oleh TPUA dan kawan-kawan ini didanai? Ya pastinya, siapa yang nggak mendanai yang begini-begini gitu loh. Jujur saja ini Om Begawan ini ada satu yang tak lepas dari prediksi saya atau nggak masuk dalam analisis Om Begawan. Ya masih soal tudingan ijazah palsunya Pak Jokowi. Ini beneran ya, aku nggak nyangka nih di akhir pekan kemarin giliran ada pihak baru yang dituding punya kepentingan di belakang orang-orang yang menggugat soal ijazah itu. Wah ini tambah ngombro-ngombro ini. Bahasa Jawanya apa itu ngombro-ngombro? Ya kemana-mana akhirnya masalahnya. Pada Kamis kalau nggak salah itu. Seorang pembela Jokowi, Bung Sylvester Matunina yang katanya lebih kejam dari iblis. Yang ngomong dia sendiri. Menyebut ada yang mendanai. Mereka bermain sendiri-sendiri. Maksud Anda tudingan ijazah palsu ini dilemparkan oleh TPUA dan kawan-kawan ini didanai? Ya pastinya, siapa yang nggak mendanai yang begini-begini gitu loh. Kerombolan yang persoalkan masalah ijazah palsunya Pak Jokowi. Selang sehari pas Jumat kemarin tuh kemudian Jokowi bilang ada orang besar. Orang besar, ada yang backup. Ada kepentingan di belakang gugatan ijazah dirinya yang dianggap palsu. Ya Anda tahu dianggap atau enggak itu ya tinggal tunjukkan aja Pak, palsu atau asli kan gampang itu supaya nggak kemana-mana itu. Ngapain itu lah. Nah selain ijazah palsu juga ada desakan untuk pemajuan Gibran sebagai wapres. Nah kepentingan atau orang besar itu ya dianggap semacam backingnya para penggugat itu loh. Lalu salah satu relawan yang turut berbicara soal itu ya Bung Ade Darmawan. Yang lucu itu. Berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Loh, aku terang-terangan yang berkepentingan dengan tudingan ke Pak Jokowi itu partai yang berwarna mirip sama baju yang dipakai dirinya. Waktu talk show di TV, waktu di talk show Bung Ade pakai baju biru. Lah ini kalau baju biru partai yang bernuansa biru apa ini? Demokrat, PAN, apalagi Perindo, kok Perindo bukan ya? Nasdem, ini bahaya nih, nuduhnya 3 partai besar. Lah minggu kemarin Pak Jokowi ya pas ada reuni dengan teman-teman di kampus UGM, yang malah ngeladrah kemana-mana ini teman-teman ini. Reuni angkatan 80 yang ke-45, nih 80 ke 45 bener. Apa tiap tahun itu ada reuni itu angkatan 80 itu. Kalau reuni itu pengertian saya itu kalau sudah lulus itu. Reuni SMA itu udah lulus, reuni tahun berapa itu. Wah ini kacau ini lama-lama ini. Bingung saya ini. Reuni di Fakultas Kehutanan, semua berseragam biru. Sedang Jokowi sendiri tetap saja memakai baju putih. Seolah-olah memang ada orkestrasi, musikalitas politik. Membangun persepsi buat ngirim pesan, ada biru-biru di belakang tudingan palsunya ijazah. Lo mau diakui atau tidak, mantan presiden ini dalam memunculkan satu opini, jago banget. Udah tahu ini yang di belakang ini siapa ini, sutradaranya untuk membuat manuver politik. Satu isu bisa geger. Dan dengan kepiawaiannya tersebut, dia berhasil merebut banyak posisi, banyak kekuasaan. Lalu Pak Jokowi berhasil menciptakan isu-isu yang kemudian jadi perhatian orang banyak. Dan ini sangat disukai oleh para penjilat dan para pendukung juga sama pemujanya. Wah, detail, wah dia
Nah, tudingan soal biru-biru tak anggap loh, Pembenggawan anggap sebagai salah satu sesuatu yang baru buat nembak pihak lain. Lo ngalihkan perhatian ya iso. Padahal kita semua yang diucapkan itu bisa terbukti atau faktanya benar begitu. Tidak semua yang Pak Jokowi omongkan itu sesuai yang pasti. Sen kiri belok kanan. Nek bahasa rakyatnya ya bluk, gak ada apa-apa itu. Membuat persepsi ada warna biru itu dalam soal ijazah palsu atau pemakzulan wapres. Itu ada banyak contoh yang dulu dia gadang-gadang mau direalisasi, lalu hilang begitu saja dari perhatiannya. Emang sebatas kepentingan politik semata itu. Mulai dari mobil nasional SMK yang sekarang buh kabari piye. Ada 6.000 yang sudah pesan. Ada soal uang 11 triliun di kantongnya. Jangan-jangan di kantongnya betul ini. Wah, ini 11 triliun ini. Kemudian janji 11.000 triliun ini, jangan salah loh. Kemudian janji tak ikut-ikutan ngandelin BLT saat jadi presiden. Akhirnya 500 triliun untuk bansos habis. Belum pilpres itu menjelang pilpres dan sebagainya. Masih ada juga ini. Bilang tak akan mengandelin utang di pemerintahan. IKN sama sekali tidak pakai duit APBN. Dan janji-janji lainnya yang banyak ubro-ubro. Tidakkah ini sesuatu yang agak sulit buat diterima sama pikiran kita? Sing cerdas, sing paham, yang pakai nalar pikiran kita ini. Nek sing ora ya nggak tahu tuh. Tai kucingnya rasa coklat bagi mereka. Nah, maksud sih sejak awal isu dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi itu gak nyenggol-nyenggol kekuatan biru kok atau partai politik lain kok. Hanya butuh 3 hari si biru keseret-seret. Tiba-tiba ke bawah sama rencana pemakzulan Gibran ini. Terus salah apa nih partai berwarna biru itu? Kok nggak warna merah? Genah-genah PDIP itu ya disakiti, dikecewakan, dikhianati oleh Jokowi dan anak-anaknya. Kenapa tidak nuduh PDIP? Kenapa nuduhnya biru? Kepentingannya apa? Ini rakyat yang nalar pikirannya harusnya bisa menjawab, bisa mengalkulasi politik. Iki mau ngomong atau memang membuat manuver. Makanya rakyat jadilah rakyat yang cerdas, yang pintar, yang sini pakai nalar. Jangan pakai lidah. Loh, Pak Jokowi memang nggak nyebut warna biru, enggak memang. Nih yang dibilang Sylvester itu, lalu Bang Ade memperjelas. Tinggal dia memanfaatkan sebuah momentum. Foto sama teman-teman zaman kuliah. Dipakai kaos biru. Seakan-akan mengiyakan, mengamini apa yang dikatakan Ade sama Sylvester ini. Relawannya ini yang selalu ngindeli Pak Jokowi. Lo kan pernyataan Bung Ade Darmawan seolah-olah diafirmasi loh, diiyakan sama Jokowi. Lo yang kayak gini bila tidak settingan itu hampir nggak mungkin. Ini saya memberikan opini aja loh, pendapat loh, dari kalkulasi pikiran Pembenggawan, nggak nuduh itu. Biru tidak identik dengan satu partai. Tadi sudah saya katakan, ada Nasdem, ada PAN, ada juga Demokrat. Nek PAN ya hampir kemungkinan kecil lah, dia takut itu. Dibawa-bawa pada rencana pemakzulan Gibran ya enggak mungkin. Soalnya Pak Zulhas itu nggak pernah nyerang Jokowi. Dia menikmati banyak keuntungan waktu dukung Pak Jokowi. Pak Zulhas juga salah satu ketua partai biru yang merasakan betapa dahsyatnya tekanan waktu mau pilpres kemarin. Kita ora wani. Lu semula PAN kan mau jalan bareng koalisi KIP itu, kuning hijau biru. Golkar, PAN sama P3 mau usung capres sendiri. Koalisi ini lalu bubar jalan. Biar Anda nggak ngedukung capres yang dijagokan Jokowi, mungkin nasibnya sekarang wis podo karo Pak Tom Limbong. Jadi pesakitan di ruang persidangan, dicari-cari kesalahannya. Tinggal 2 partai biru lainnya, ini Nasdem dan Demokrat. Nek Nasdem sekarang wis kehilangan sekjen dan anggota Dewan Pakar akibat ngusung capres-cawapresnya berbeda sama Jokowi. Pak Johnny G. Plate dan Pak Syahrul Yassin Limpo melebu sudah ditemlembongkan dulu
Terus mesti akhirnya mendukung pemerintah. Nggak ada representasi Menteri Nasdem. Di pemerintahan sekarang renek. Ngapain ada di dalam? Wis neng jobo. Mas. Tak ada juga petinggi Nasdem jadi komisaris atau duta besar. Apa mungkin Nasdem masih berani goyang-goyang Jokowi? Satu-satunya biru yang gagal atau belum berhasil dibikin manut ya hanya Demokrat. Dulu sempat digoyang sama isu KLB, tetapi gagal dengan Pak Muldoko yang ada di depan. Mas Ahaye berhasil mengkonsolidasikan kekuatan partainya melawan Pak Muldoko. Yang kita tahu itu salah satu orang kepercayaan Jokowi. Mendekatkan isu sponsor alias yang backing Pak Roy itu, atau Dr. Tifa, Bung Rismon Sianipar, dan kawan-kawan. Dibiayai sama Pak BY itu nek Begawan belum nemuin korelasinya. Kok orang nek hubungannya itu. Dan ini bukan mergo aku lebih belani Pak BY, enggak, hubungannya ngendi gitu loh. Ya. Ya hanya murni menimbang, atau memang ada aktivitas atau tanda bahasa politiknya itu clue mengaitkan isu dengan dugaan ijazah palsu. Satu-satunya yang paling mungkin Pak Roy memang pernah jadi DPP Demokrat, kuwi dihubung-hubungke. Dulu memang hitungannya deket banget Pak Roy dengan Pak BY. Ning kan mantan Menpora itu wis mundur suwe dari petinggi Demokrat. Di pemilu kemarin ya wis gak nyalon blas dari Partai Biru. Pak Menko Infrastruktur Mas Ahaye ya wis bilang toh, nek isu itu fitnah yang dikeluarkan oleh para relawan-relawannya Jokowi itu. Di saat sekarang Pak BY ya baru penyembuhan loh, baru keluar dari rumah sakit. Mosok kakian pola, yakin dia melakukan itu. Yang namanya politik apapun ya mungkin. Bisa ke bawah-bawah mungkin. Bisa jadi ya Jokowi mengaitkan ijazah sama si biru. Sebab merasa ditelikung. Ya bisa. Dulu di akhir masa jabatannya, Mas Ahaye kan ditarik jadi menteri. Kok gak negur Pak Roy? Lah kan Pak Roy wis bukan orang Demokrat, ngapain negur-negur? Ya wis gak bisa ngatur-atur Pak Roy no. Atau Pak Jokowi mendapat informasi intelijen. Bila ada orang kepercayaan Pak BY itu dekat sama Bang Roy CS. Bisa juga. Ya mari kita tunggu, kita buktikan. Siapa yang pikiran dan mulutnya kotor dengan fitnahan-fitnahan yang muncul ini. Tudingan itu tidak sembarangan loh dibuat. Mesti ada dasarnya. Bisa jadi. Mungkin yang dimaksud bukan Pak Roy Suryo CS. Biru berada di belakang para purnawiran TNI yang mendesak pemakzulan Pak Gibran itu. Sedang tentang dugaan ijazah palsu membuat posisi Jokowi jadi makin buruk di mata rakyat, bahkan di mata dunia. Pak BY kan ya kenal dengan mereka-mereka itu yang ada di forum purnawiran TNI. Gue dihubung-hubungnya mana? Nah, sebagai mantan presiden dengan pangkat bintang 4, pasti Pak BY bahkan bisa sangat dekat dengan purnawirawan tersebut yang meminta pergantian Wapres. Nek kenal kan tidak selalu setuju. Punya pendapat sendiri kan boleh, atau selalu mendukung, enggak juga. Yang dijalankan sama teman-temannya belum tentu Pak BY itu mengiyakan atau melarang. Istilah disambung-sambung kayak Jokowi nyebut isu-isu perkara dugaan ijazah palsu ada kaitannya sama pemakzulan Gibran. Bagi Begawan ini dua hal yang berbeda. Beda. Ini masalah pribadinya Jokowi, ini masalah kenegaraan. Para purnawirawan bermain di mempertanyakan legitimasi Gibran sendiri. Ya, mulai dari keputusan MK yang merubah batas umur dan sebagainya lah. Sampai fufu fafa dan sebagainya. Mungkin pertimbangan para purnawirawan PN itu begitu. Sedangkan Bung Rismon Sianipar dan kawan-kawan itu mempersoalkan keabsahan ijazah Pak Jokowi sebagai pejabat publik. Yang harus masyarakat tahu, wih iki janin duwe ijazah apa ora itu. Ini benarkah ada ijazah palsu Pak Jokowi diputus misalkan itu? Sekali lagi umpama saya tidak menuduh, divonis tidak otentik. Apa ngefek ke jabatan Wapres? Enggak ada. Atau bila diisukan pemakzulan Wapres kemudian disikapi MPR dan dikabulkan, yang dapat keuntungan siapa? Itu Demokrat, PAN, atau siapa? Jauh banget menurut saya itu.
Orang enak Demokrat diuntungkan ketika Gibran dimazulkan itu. Sama seperti acara reuni Fakultas Kehutanan UGM yang mak beduduk tiba-tiba reuni. Tiba-tiba kemarin ada acara reunian angkatan 80. Membingungkan ini kok. Reuni angkatan 80 itu lulusnya 80 apa masuknya 80? Kalau reunian itu sekali lagi kan yang pas rampung gitu. Pas selesai. Kalau selesai semua itu reunian wajar tuh. Kalau angkatan 80 ya enggak, semuanya lulus, enggak. Apa ya ikut reuni. Nah, keluarga Jokowi itu bukan keluarga yang suka menampakkan diri, dekat sama teman-temannya. Sewaktu jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden, dia gak pernah loh sekalipun datang ke acara reuni. Pernah itu. Yang katanya dari 45 kali reuni di Fakultas Kehutanan itu. Pernah dia datang? Gak pernah. Tidak hanya Jokowi, Gibran dan Kaisang ya sama kayak bapaknya. Pernah dia dekat dengan teman-teman sekolahnya, baik SMP, SMA maupun yang lain lah. Sedangkan adat umumnya, kebanyakan seorang alumni sering jadi pendana, sing bandari di acara-acara reuni sekolah, kalau itu pengusaha, orang besar, pejabat dan sebagainya. Mulai dari SD sampai kuliah. Kita yang bukan siapa-siapa aja loh. Sering banget di grup sekolahan diundang acara reuni. Dari teko. Lah Bu Iriana rutin ngebos itu teman-teman SMA-nya. Silakan dicek aja. Dia bahkan pernah booking kursi buat semua teman SMA pas konser Ari Lasso di Solo itu. Ah ini orang-orang yang berhasil di karier sering ngadain kumpul-kumpul sama teman-teman masa lalunya. Nah ini bener-bener temennya gitu loh. Bener-bener lulusnya bareng gitu. Bener-bener saling mengenal itu. Ada panganan, kaos, seragam, sering sudah disediakan teman itu, yang orang yang berhasil dalam karier. Ya entah sukses jabatan pemerintah maupun keberhasilan bisnisnya. Bahkan kadang-kadang masih dicepai door prize loh. Saya ngugal-ugalan juga. Nah, kenapa Jokowi selama masih aktif sebagai pejabat gak nate datang ke reuni? Baru sekarang kemarin itu mendadak mak uduk-uduk jebul mak bedunduk. Reuni ke-45 dia hadir. Dia pernah sekali ketemu teman-teman kuliah ya saat sebagai presiden. Catatannya itu bukan reuni, itu mengundang hanya untuk mengamini bahwa aku koncomu loh. Tapi akhirnya banyak masalah, banyak netizen yang mengungkap semua permasalahan, entah itu kebohongan, entah itu settingan ya. Kita lihat aja. Lah intinya pada reuni Fakultas Kehutanan hari Minggu kemarin, dia bukan hanya hadir mergo emang acara teman-temannya. Dia ada acara di tersebut memang disebabkan kepentingan politik. Pasti ini. Demi dirinya sendiri. Bukankah reuni biasanya di saat libur sekolah atau kebanyakan musim liburan lebaran itu? Itu umumnya biasanya ada. Ini tiba-tiba reuni. Hanya untuk menambah, meyakini, mengaminkan. Biar masyarakat itu percaya. Ini nggak jadi belasah-belasah tuh. Ada kabar yang calo bus, ada yang kabarnya wartawan botrek yang ikut. Sebenarnya akhirnya masyarakat jadi nggak tahu ini nilainya seperti apa. Jadi melacak hubungan biru yang dituduhkan oleh Sylvester dan Adi itu, yang membackingi Roy Suryo dan teman-teman sama dua isu ini. Beneran sulit untuk dihubung-hubungkan. Termasuk apa sih kepentingan Demokrat? Kalau yang dituduh itu partai berwarna biru, karena PAN sama Nasdem sudah tidak mungkin. Demokrat membagi perkara ijazah palsu atau pemalsuan Gibran, gak akan ada. Jarak dekat Mas AHY dalam pemerintahan yang sekarang, tidak ada jaminan ada posisi Gibran digoyang dan diganti. Memang Pak Prabowo bisa begitu aja menggantikan sama Mas AHY. Tidak ada satu pasal pun di konstitusi negara ini yang menyebutkan ada jabatan wapres ditinggal atau diputus pengadilan terpaksa diganti. Itu jadi kewenangan kepala negara. Reneng. Dia atur aja enggak tuh. Gimana Bung AHY yang langsung gantiin Gibran? Enggak ada kepentingannya. Loh memang partai lain mau diam saja. Kalau wapres diganti dengan putra Pak BY, ya enggak, mereka juga akan ngomong. Nggak maulah, mereka akan sangat berkepentingan untuk negara ini. Kadernya bisa jadi wapres.
Dia juga ingin goyang. Lah sejak reformasi atau setelah Orde Baru gak berkuasa, Presiden dan Wapres itu underane kan hanya 4 partai. Ada PDIP, Demokrat, PKB, dan Gerindra. Golkar sebagai partai yang konsisten 3 besar dalam pemilu gak pernah bisa jadi presiden. Wakil Demokrat dan PKB juga kesulitan bisa balik ke RI 1 lagi. Karena memang luar biasa kerja kerasnya dalam pertimbangan atau istilahku menganalisa isu-isu terbaru. Ya memang bebas saja lah, monggo. Ada isu-isu politik yang diangkat karena kepentingan tertentu. Kepentingan siapa? Ya kepentingan individu. Kepentingan kelompok, kepentingan elit. Ada isu yang kebenaran muncul dari ekses atau kebijakan yang keliru. Bisa terjadi. Yang kayak ginian, entah itu ijazah palsu atau pemakzulan Gibran, itu pasti ada juga yang memanfaatkan. Itu jelas dalam politik. Ada juga isu yang muncul dari pihak korban, alias yang dipojokkan, bisa terjadi. Pasti kita sebagai rakyat menganggap itu hal yang tidak mungkin. Ning seorang politisi yang kuat dan pemberani justru menguji dirinya diserang, disudutkan, dipojokkan, membuat dirinya makin teruji, makin kuat. Sepanjang isu tadi memang dipantik atau dimunculkan dari dirinya, justru malah lebih mudah dikendalikan dan mudah diredam. Contoh, dulu waktu pemerintahan Jokowi kan ada beberapa menteri yang usul perpanjangan masa pemerintahan atau merubah konstitusi. Masa jabatan jadi 3 periode? Kan 2 isu itu tiba-tiba lerem atau hilang sendiri. Padahal kita ingat, omongan Jokowi itu keras banget. Dia menyampaikan yang minta perpanjangan masa jabatan kepala negara sebagai mau menampar muka sendiri kalau ada orang yang mengajukan 3 periode bagi presiden. Dia ngomong seakan-akan dia menolak itu. Iya toh. Dia ngomong, wah kalau ada yang mengajukan 3 periode bagi saya itu sebagai yang mau menampar muka saya, cari muka aja, dan mempermalukan saya, akan menjerumuskan saya. Pas saat itu, isu itu ada. Umumnya durung konten waktu itu. Aku ya kaget. Kok menteri-menteri Pak Jokowi malah yang usul perpanjangan masa jabatan. Ada Pak Luhut, Pak Erlangga, Cak Imin dan mereka. Tidak ada satupun yang diganti, dilorot dari jabatannya. Kalau dia dituduh cari muka, akan menjerumuskan Jokowi. Termasuk waktu ada KLB Demokrat. Pak Muldoko ya aman tuh sebagai kepala staf presiden. Bandingkan pas Nasdem resmi ngusung Pak Anies. Kalau nggak lupa tuh, sampai 2 bulan Pak Joni G. Plate langsung menuai akibatnya. Terus juga ada kabar Pak Erlangga mencoba nyalip di tikungan saat jelang Pilpres. Melakukan lobby-lobby politik. Posisinya sebagai ketua umum Golkar langsung diganti. Dan didudukanlah Pak Bahlil sebagai ketua umum Golkar. Ada yang tahu apa kesalahan Pak Erlangga? Nggak ada yang tahu sampai sekarang. Oke? Dari sini apakah panjenengan paham dengan apa yang sampaikan? Semoga tidak gagal paham dan tidak salah paham. Sampai jumpa. Salam Begawan. Dadah.